Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Yulianti dengan NIM 230303045. Saya dari kelas 4B, Prodi Tadaris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pemrograman format window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Nah, di sini kita akan di sini kita akan mencoba yang ini. Konstruksikanlah sembarang domain dengan delta AX sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, kill, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Sebelum kita mencoba soal ini, kita tahu dulu apa itu fungsi floor, cell, dan round. Yaitu fungsi floor dalam matematika dan pemrograman digunakan untuk membulatkan suatu bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Fungsi floor dilambangkan dengan kurung siku ke bawah X atau floor X. Contohnya di sini yaitu 3,9 sama dengan 3. Kita akan coba di aplikasi MATLAB. Sini floor, buka kurung, tiga 3,9 tutup kurung, lalu enter. Nah, ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke fungsi sel. Fungsi sel digunakan untuk membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat terdekat. Fungsi sel dilambangkan dengan kurung siku ke atas X atau sel X. Contohnya di sini 5,9 sama dengan 6. Kita akan coba di aplikasi MATLAB. Sel, buka kurung, 5,9, lalu enter. Ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi round. Fungsi round yaitu digunakan untuk membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. Itu ada 2, jika angka di belakang koma kurang dari 0,5 maka dibulatkan ke bawah. Contohnya di sini 4,3 sama dengan 4. Yang kedua, jika angka di belakang koma lebih besar sama dengan 0,5 maka dibulatkan ke atas. Contohnya negatif 2,6 sama dengan negatif 3. Kita akan coba di aplikasi MATLAB. Round, buka kurung, 4,3 tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 4. Yang kedua lebih besar sama dengan 0,5. Itu round, buka kurung, negatif 2,6 tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kita akan
Lihat di PPT apakah sama atau tidak. Kan sama, 4 sama negatif 3. Kita akan mencoba soal nomor 1. Kita lihat dulu ya modulnya. Ini kan nomor 1, mendefinisikan pelornya, baru mendefinisikan deltanya ini, terus gambar. Nomor 1, konstruksikanlah seberang domain dengan delta X sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Di sini kita diminta gambar fungsi floor, cell, dan round dalam satu figur yang sama. Kita akan coba. Floor, buka kurung. Di sini saya pakai 4,2 tutup kurung, lalu enter. Kemudian deltanya kan X sama dengan kurung siku. Tadi kan deltanya delta X sama dengan 0,001, berarti kita tulis 0 T2 0,001. T2 di sini saya sampai 10. Tutup kurung siku, titik, koma, lalu enter. Kemudian kita mendefinisikan pelornya, fungsi pelornya. Berarti F sama dengan floor X, buka kurung, domainnya kan X, titik 2, lalu kita enter. Kemudian untuk menggambar fungsi grafik ini kita menggunakan plot. Arti tulis plot, buka kurung, tadi kan domainnya X, F, tutup kurung, enter. Maka akan muncul gambar seperti ini yang plot. Kemudian setelah kita menggambar fungsi plot, kita lanjut ke fungsi sel. Kita mendefinisikan fungsi sel terlebih dahulu. Buka kurung, tadi kan kita pakai 4,2, tutup kurung, lalu enter. Karena di dalam soal kita diminta untuk menggambarkan fitur yang sama, maka di sini kita gabungkan menggunakan hold on. Kita enter. Lalu kita mendefinisikan fungsinya dengan variabel a sama dengan sel, ke kurung, domainnya kan X, tutup kurung, titik, koma, lalu kita enter. Lalu kita menggambar fungsi sel dengan plot, buka kurung, deltanya kan X, koma, variabelnya A, koma, tanda petik 1, kita tulis G,
titik, tutup kurung, lalu kita enter. Kita lihat ya. Nah, ini udah kita gabungkan yang floor sama yang cell. Kemudian kita gabungkan yang ketiga, yaitu round. Kita mendefinisikan terlebih dahulu round sama, kita pakai 4.24,2, kita enter. Kan kita akan menggabungkan, berarti kita pakai hold on, enter. Kemudian di sini saya menggunakan variabel z. Z sama dengan round buka kurung x titik 2, lalu enter, titik koma. Kemudian kita menggambarkan dengan plot buka kurung x, koma, variabelnya z, koma, tanda petik, kita pakai r, petik, kurung, lalu enter. Kita lihat hasilnya ya. Nah, yang biru ini floor, yang ini merah ini yang round, yang hijau ini yang cell. Nah, ini si gambarnya nomor 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ke soal nomor 2, yaitu tentukanlah hasil dari 74 faktorial dikurang 32 faktorial. Sebelum kita menjawab atau mencoba, kita ke materi terlebih dahulu. Nah, ya ini faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial dari suatu bilangan n, buka kurung, n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Contohnya yaitu 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Kita akan coba di aplikasi MATLAB. Faktorial buka kurung 6, tadi kan 6 faktorial, lalu kita enter, kan sama hasilnya 720. Kemudian kita lanjut ke permutasi. Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur urutan objek dari sejumlah objek tertentu dengan memperhatikan urutan. Rumusnya ini, P buka kurung n, r sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Contohnya di sini, berapa banyak cara menyusun 3 huruf dari 5 huruf berbeda. Ini P atau permutasi 5,3. Ini sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 120 dibagi 2, hasilnya 60. Kita buktikan. Faktorial
Kita lihat. Lima buka kurung 5 kurung dibagi faktorial ke kurung 5 kurang 3 lalu enter, hasilnya 60. Kita lihat di PPT. Nah, sama kan? Kemudian kita ke kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek dari sejumlah objek tertentu tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya yaitu C buka kurung N, R sama dengan N faktorial per N faktorial buka kurung N kurang R faktorial. Contohnya di sini berapa banyak cara memilih 3 orang dari 5 orang untuk menjadi tim. Itu C atau kombinasi 5,3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 per 3 faktorial. 5 kurang 3 kan 2, jadinya 2 faktorial sama dengan 10. Kita buktikan di MATLAB. Kita tulis faktorial. Faktorial 5 kurang 3 dikali, kita pakai sip 8, kemudian faktorial ke kurung 3. Lalu kita enter. Nah, hasilnya 10. Kita lihat tuh hasilnya 10. Kemudian kita lanjut ke teori FPB dan KPK. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Contohnya di sini tentukan FPB dari 12 dan 18. 12 sini kan 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Terus 18 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kita buktikan di MATLAB. Dalam MATLAB itu kita tulis GCD buka kurung 12,18 kan tadi, kurung lalu enter. Nah, kita lihat jawabannya apakah sama. Nah, sama 6. Kemudian kita lanjut ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan bulat terkecil yang dapat habis dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Contohnya di sini tentukan KPK dari 12 dan 18. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali ini kan
2 pangkat 2 kan 4 dikali 3 pangkat 2 kan 9, jadinya 4 kali 9 sama dengan 36. Kita buktikan di aplikasi Matlab. Nah, kita pakai LCM. Kalau KPK buka kurung 12,18 tutup kurung lalu enter. Nah, kan sama 36. Kita lihat yang ini. Kemudian kita akan membahas segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah susunan angka berbentuk segitiga di mana setiap angka di dalamnya diperoleh dari penjumlahan dua angka yang berada tempat di atasnya, yaitu yang ini contohnya. Ini kan segitiga Pascal. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Contohnya di sini contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, dan 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian bilangan real. Bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Kemudian kita akan coba jawab soal nomor 2. Tentukan hasil dari 74 faktorial dikurang 32 faktorial. Kita coba ya. Kita hapus dulu yang ini, CLC, lalu enter. Tadi kan soalnya faktorial 74 kurang faktorial 32, lalu kita enter. Nah, hasilnya ini. Kemudian soal nomor 2, 6 faktorial dikali 5 faktorial. Faktorial 6 dikali, kita pakai 8 dikali 5 faktorial. Kita enter, hasilnya ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 atau nomor C, bagian C, yaitu 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Faktorial 6 dibagi faktorial 5. 8. Enggak sih, coba kita lihat dulu ya. Iya, 8 faktorial. Lalu kita enter, hasilnya ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor D, yaitu permutasi 3, 7 kurang permutasi 3/7 kurangi permutasi 2/5. Kita coba ya. Faktorial 7 untuk kurung dibagi faktorial buka kurung 7 min 3 tutup kurung tutup kurung juga buka kurung.
dibagi faktorial. Lima kurang 2. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya 149. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor bagian E dan F, G, H. Bagian yang ini E dan F ini mungkin teman-teman bisa coba ya nanti. Lanjut aja kita ke bagian F. Bagian G, yaitu FPB dari 24 dan 1286. Kita coba ya. Kan tadi kalau FPB itu udah kan saya jelaskan, kita menggunakan GCD, buka kurung. Tadi soalnya kan 24 dan 1268, tutup kurung, lalu enter, hasilnya 4. Kemudian ke soal selanjutnya yang bagian H, KPK dari 65 dan 135. Kita coba ya. Kalau KPK itu tadi kita menggunakan LCM, buka kurung, 65 kan tadi soalnya 65 dan 135, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya 1755. Kemudian soal berikutnya. Kemudian kita lanjut ke soal bagian J, yaitu susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Kita coba ya di MATLAB. Kita tulis Pascal buka kurung 20, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini sebanyak 20 tingkatan. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Dalam MATLAB itu benar sama dengan 1, salah sama dengan 0. Apabila nanti hasilnya 1 maka dia benar, dan apabila hasilnya 0 maka dia salah. Di sini kita akan menunjukkan pernyataan. Itu yang pertama kan soalnya apakah 34 bilangan prima. Kita hapus ini dulu ya. Dan di sini kita menggunakan isFrame 30, buka kurung 34, tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya kan 0, berarti dia salah, bukan bilangan prima. Terus soal yang kedua, apakah hasil dari 53 dikurang 35 adalah bilangan prima? Kita buktikan. Kita tulis isFrame 35. Oh enggak, 56 dikurang 35. Ya enggak sih soalnya? Periksa ya. Kita periksa soalnya. Oh ya, 56 dikurang 35. 56 dikurang. Lalu kita enter. Nah, hasilnya juga 0, berarti dia salah.
Jadi kesimpulannya bukan bilangan prima. Lanjut ke contoh soal. Apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Kita buktikan. Di sini kita pakai kita tulis Israel. 35 dibagi 65. Coba kita lihat soalnya ya. 35 dibagi 89 dibagi 89. Kalau kita enter, nah hasilnya 1. Jadi apakah hasil dari 35 dibagi 18 adalah bilangan real? Kesimpulannya adalah hasilnya kan 1, berarti dia adalah bilangan real. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu logika matematika. Logika matematika adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara berpikir yang benar dan sistematis. Logika matematika secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu logika proposisi, logika pernyataan. Mempelajari pernyataan-pernyataan yang dapat bernilai benar, yaitu simbolnya B, atau salah simbolnya S. Logika matematika ada 5 macam, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Operasi logika penghubung yang negasi tidak atau tidak, non, lambangnya yang ini ya. Terus konjungsi penghubung dan lambangnya yang ini, seterusnya yang ini lambangnya. Terus yang pertama, negasi adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Jika pernyataannya benar, maka negasinya salah. Yang kedua, konjungsi adalah gabungan dua pernyataan. Konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. Yang ketiga, disjungsi adalah gabungan dua pernyataan dengan kata penghubung, atau disjungsi hanya bernilai benar jika setidaknya salah satu pernyataan bernilai benar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Baik, di sini saya sudah buat tabel terdiri dari 5 buah pernyataan. Jika kita memiliki 5 buah pernyataan, misalnya ada A, B, C, dan E, maka akan terdapat 2 pangkat 5 sama dengan 32 kemungkinan. Dua ini didapat dari pernyataan ada benar dan ada salah. Terus 5 ini yaitu kan yang ini A, B, C, dan E pernyataan, 5 pernyataan. Kemudian benar itu dinyatakan dengan 1, salah itu dinyatakan dengan 0. Nah, di sini langsung saja kita copy ya ke MATLAB. Kita definisikan dulu yang negasi, konjungsi, dan disjungsi.
Lalu kita kontrol V. Kemudian kita taruh, lalu kita enter. Terus kemudian kita copy yang B. Ctrl V, enter. Kemudian yang C. Ctrl V, lalu enter. Ctrl V, lalu kita enter. Kemudian kita mencari negasinya. Negasi A, enter. Negasi B, enter. Negasi C, enter. Negasi D, enter. Negasi E. Nah, ini negasinya ya. Ini negasinya A, B, C, D, dan E. Kemudian kita cari konjungsinya. Kemudian kita cari konjungsi. Kita lihat lambangnya ya. Ini lambangnya pi terbalik, penghubungnya dan, berarti kita A dan B, enter. A dan C, enter. A dan D, enter. A dan E, enter. Kemudian B dan D, B dan C, enter. B dan
D, enter. B dan E, enter. Kemudian C dan D, enter. C dan E, enter. D dan E, enter. Nah, ini konjungsinya. Kemudian kita lanjut ke disjungsi. Coba kita lihat lambangnya disjungsi penghubungnya atau lambangnya V. Berarti A atau B, enter. A, C, enter. A atau D, enter. A atau E, enter. Kemudian B atau C, enter. B atau D, enter. B atau E, enter. Kemudian C atau D, enter. C atau E, enter. Kemudian D atau E, enter. Nah, ini ini disjungsinya. Bisa kita lihat di sini. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.